Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan, jadi perkenalkan nama saya Dandi dengan NIM 200222129 dari program studi administrasi publik Universitas Muhammad Yasinjai. Untuk materi kali ini atau materi ketujuh itu yang akan saya bahas itu mengenai analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Jadi di sini dalam pembahasan akan ada beberapa yang saya akan bahas, yang seperti pengertian, perbedaan, dan tahapan, tujuan, dan juga pendekatan. Jadi untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian dari evaluasi dalam perencanaan, evaluasi pembangunan, dan evaluasi. Jadi yang pertama adalah pengertian evaluasi dalam perencanaan. Evaluasi dalam perencanaan merupakan yaitu menguraikan strategis mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program. Terus yang kedua adalah pengertian dari evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan pada tahap berikutnya. Selanjutnya itu pengertian dari evaluasi itu sendiri. Jadi evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang yang mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang diperoleh. Yang kedua adalah perbedaan analisis dan evaluasi, dan juga tahapan-tahapan dari evaluasi. Perbedaan analisis dan evaluasi. Jadi secara etimologis, analisis itu berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan evaluasi itu sendiri memiliki arti yaitu memberikan sebuah penilaian. Jadi otomatis berbeda antara analisis dan evaluasi. Itu berdasarkan secara etimologis. Kemudian adalah tahapan-tahapan dari evaluasi yang dimana terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama adalah menentukan topik evaluasi sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua adalah merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Yang ketiga yaitu menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan, dan kemudian yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi, mengelola dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tujuan monitoring dan evaluasi serta tujuan dari pembangunan sosial. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang terbagi atas 4. Yang pertama yaitu untuk menjamin terlaksananya sebuah kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu agar ada umpan balik terhadap suatu kebijakan, program dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Yang ketiga itu untuk membantu memangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek. Kemudian yang terakhir adalah agar kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Kemudian pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Jadi perencanaan pembangunan daerah itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis. Dengan merencanakan, kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dari suatu daerah ataupun daerah yang memiliki potensi lebih. Kemudian tujuan dari pembangunan sosial. Tujuan pembangunan sosial yaitu mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang
konotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur. Kebutuhan sosial dipenuhi dengan terciptanya kesempatan sosial, bukan hanya sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Dan pembahasan keempat yaitu pendekatan pembangunan dan tahapan perencanaan dari pembangunan. Jadi pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan yaitu pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma, ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok dan pendekatan kemandirian. Dan kemudian yaitu tahapan perencanaan, di mana dalam tahapan perencanaan ini terbagi atas dua tahap. Yang pertama adalah penyusunan rencana dan yang kedua adalah penetapan rencana. Yang pertama itu penyusunan rencana yang terbagi atas 4. Yang pertama yaitu rancangan rencana pembangunan nasional atau daerah. 2. Rancangan rencana kerja departemen lembaga SKPBD. Dan kemudian yang ketiga musyawarah perencanaan pembangunan. Dan terakhir adalah rancangan akhir rencana pembangunan. Dan tahapan kedua adalah penetapan rencana yang terbagi atas 3. Yang pertama itu RPJP NAS dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan perda. Yang kedua itu RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Dan yang terakhir yaitu RKP atau RKPBD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Jadi mungkin hanya itu dari saya pemaparan singkat mengenai materi ketujuh ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.